Assalamualaikum sahabat Bunda Riri, apa kabar? Kali ini saya mau cerita tentang pelukan. Karena pelukan itu salah satu bentuk komunikasi juga. Kemarin kan kita pernah bahas tuh ya tentang komunikasi verbal yang di keluarga kami. Sekarang kita komunikasi non verbal karena pelukan juga adalah salah satu bentuk komunikasi. Kita kan sama-sama tahu ya pentingnya sebuah pelukan dalam sebuah keluarga antara orang tua dan anak, baik apalagi pasangan gitu ya. Karena pelukan itu ungkapan rasa yang dalam gitu. Jadi bahasa pelukan itu penting banget tuh. Kadang-kadang kita suka nganggap sepele nggak sih memeluk atau dipeluk, padahal dampaknya lumayan gede tuh. Karena dengan dipeluk kita merasa dicintai, kita merasa disayang, kita merasa dilindungi. Bagi anak-anak, rasa itu adalah modal awal dia untuk tumbuh percaya diri ke depannya. Dia merasa dilindungi, dia merasa disupport oleh orang tuanya. Apapun yang dia lakukan, kita akan support dia akan merasakan hal itu. Makanya dia tumbuh jadi orang yang percaya diri. Pelukan juga tuh bisa ngilangin cemas, bisa meringankan kegundahan di hati, bisa melepaskan kesedihan, itu bisa juga loh lewat pelukan. Tanpa kata-kata, jadi cukup dipeluk itu bisa hilang loh. Semua ajaib banget kan pelukan itu sebenarnya. Tapi memang gak semua keluarga ya terbiasa dalam hal peluk memeluk ini. Kemarin tuh kami pernah bahas tentang komunikasi di keluarga kami. Sekarang saya ingin sharing bagaimana kebiasaan keluarga kami dalam hal peluk memeluk dalam keseharian kami. Sejak anak-anak kecil kami sudah terbiasa untuk memeluk mereka. Jadi bangun tidur tuh anak-anak dipeluk, menjelang tidur juga mereka dipeluk gitu. Jadi memang udah kebiasaan. Bahkan sampai sekarang si kakak maupun si adik kan udah pada remaja tuh ya, mereka juga masih terbiasa untuk dipeluk, nggak risih atau apa gitu. Karena kami memang kebiasaan gitu loh untuk memeluk. Tapi saya mendapatkan hikmahnya. Jadi anak-anak tuh memang dari dulu punya percaya diri yang tinggi. Mereka tuh terbiasa apapun yang mereka lakukan, mereka tahu kita orang tuanya support gitu. Jadi mereka yakin dengan apa yang akan mereka lakukan gitu. Bahkan pernah sekali waktu tuh mereka ngelakuin kesalahan apapun ya, terus dia ngeliatin saya gitu, takut dimarahin kali. Saya peluk, nggak ngomong apa, dan dia tahu, oh bunda nggak marah. Dia tahu dia salah, saya nggak perlu ngomong karena dia udah tahu dia salah, dan dia tahu bundanya nggak marah karena kesalahannya masih kesalahan yang wajar sih. Dengan anak-anak yang terbiasa tumbuh dengan pelukan, alhamdulillah anak-anak kami itu mudah diajak komunikasi. Jadi mereka bisa nerima nasihat atau petunjuk atau apa, itu alhamdulillah kami syukuri gitu. Sekarang gimana nih kalau ada di antara teman-teman yang nggak terbiasa memeluk dari kecil? Kan anak-anak kalau tiba-tiba kita nggak biasa meluk, terus meluk kan dia kaget ya, ini kenapa gitu ya, bundaku kenapa gitu kan, pasti kayak gitu kan. Jadi kalau kita nggak biasa peluk memeluk, kita tunggu tuh momen-momen, misalnya momen anak bagi rapor nilainya dapat nilai bagus, momen dia ulang tahun atau lebaran gitu, kita peluk, kita mulai dari situ. Nanti kita tingkatin lagi, kita ciptain momen-momen itu gitu, kita ciptain momen dimana kita tuh bisa berpelukan gitu sampai anak-anak itu terbiasa untuk dipeluk. Nanti sambil dipeluk kita sambil bilang I love you juga bisa, atau mama bunda bangga sama kamu, itu bisa jadi awalan tuh untuk kita memulai
komunikasi yang lebih baik gitu, dimulai dari pelukan itu tadi. Berpelukan juga bisa kita mulai dengan memberi contoh ya, antara ayah sama bunda kalau mau berangkat kerja biasanya salim, terus peluk, hati-hati, atau bunda di rumah hati-hati, atau kayak gitu. Itu anak-anak akan mencontoh, dari situ meniru. Karena kami biasanya gitu, setiap kali mau pergi tuh pasti peluk, hati-hati ayah, hati-hati bunda gitu, anak kamu hati-hati ya. Jadi anak-anak tuh ya hati-hati ayah gitu, udah kebiasaan gitu. Jadi kita ciptain itu, nanti lama-lama kebiasaan deh. Biasain juga nih, misalnya kita lagi ayah baru pulang gitu ya, misalnya gitu, momen ayah baru pulang kerja, kita panggil misalnya anak-anak, ayo sini peluk ayah pulang kerja ya, peluk kita pelukan berempat udah kayak Teletubbies. Tapi emang begitu, ada kadang-kadang kesannya lucu, kadang-kadang kesannya, tapi itu di hati ini loh, ngereketin banget dengan hubungan kita keluarga gitu. Jadi kalau dulunya kita komunikasinya kurang lancar, kurang bagus, ada miss, anak nggak paham yang kita mau. Kalau ritual peluk memeluk ini udah lancar, kita mulai perbaiki sedikit demi sedikit. Kita mulai bilang, bunda minta maaf ya kalau selama ini bunda salah. Atau misalnya dia lagi sedih gitu, kita peluk, kita bilang, nggak apa-apa, it's okay, semua akan berlalu. Atau bisa juga dia habis melakukan suatu kebaikan, kita peluk, terus kita bilang makasih ya, bunda bangga sama kamu. Itu hasilnya akan bagus nih, cobain. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman, sharing saya kali ini tentang berpelukan. Mudah-mudahan hal ini bisa meningkatkan pelukan di antara kita semua, di keluarga teman-teman, juga di keluarga saya. Semoga bisa meningkatkan rasa cinta di antara kita dan anak-anak kita, rasa sayang, rasa menghargai, rasa menghormati, mengeratkan hubungan kita sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum.